dengan cara itu terus ngiklan, langsung laku, apakah sesimpel itu? Iya. Oh iya, serius Mbak? Serius. Tuh terus, berarti sampai berapa toko Mbak? Sekarang ada 20. 20 toko. Menurutmu perlakuan dropship dari 2020, 2019, 17 sampai sekarang tuh ada perbedaan nggak Mbak? Banyak. Wajib berarti menurut Mbak Riza wajib? Iya. Kalau nggak itu nggak bisa? Iya, mati suri tokonya. Menurut Mbak Riza program privilege ketika member udah mencapai 50 member itu menurut Mbak Riza sekelas gimana? Keren banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Baleo Mall bersama Mbak Riza Lubis. Iya, Riza Lubis. Mbak Riza Lubis asli Surabaya. Surabaya. Dulu waktu channelku masih aktif kan pernah kita podcast juga. Benar. Ya kan? Waktu 2000 berapa itu, Mbak? 2020 apa 19 ya lupa saya. Nah itu, tapi sekarang channel saya udah amsyong, udah hilang entah kemana. Makanya ini kita bikin podcast lagi tapi di channel Baleo Mall ya. Nah ini Mbak Riza, aku mau ngobrol-ngobrol, kita pengen diskusi. Mbak Riza kan berarti udah lama banget nih main online. Main online dari dulu waktu kita podcast tuh mas ada produk mukena ya. Iya. Jualan produk mukena di Shopee. Nah sekarang beralih ke skincare. Nah, apa? Penghilang noda. Sorry, bukan skincare itu ya? Bukan. Oh, penghilang noda. Untuk pakaian. Oke. Nah, kenapa kok bisa ganti dan lain kita nanti ngobrol nih. Oke, siap. Nah, dulu itu kan udah lumayan bagus nih. Mukena jualan di Shopee waktu itu ya? Iya. Itu mukenanya ada brandnya nggak sih? Ada Parisku. Oh, Parisku ya. Ingat aku Mbak Paris. Oh ya, dulu kan sebutnya Mbak Paris ya. Bener. Kok bisa ganti apa namanya ya? Ganti produk gitu. Nah itu kenapa tuh Mbak Riza? Oke. Jadi dulu kan aku terbiasa branding produk. Jadi produk yang harganya HPP-nya rendah, di branding dikasih nilai, dikasih bonus sehingga bisa jual lebih mahal. Kemudian ada dropship. Jadi aku membagi ke dropship itu minimal 30-40%. 30-40%. Ya. Supaya dropshipnya bisa iklan, bisa muter lah. Ya, ada space yang lumayan gitu kan. Oke. Terus. Kemudian setelah berjalannya waktu, produsen udah mulai paham tentang bisnis online, mereka terjun langsung. Iya, oke. Mereka jual dengan harga lebih murah. Gitu. Oh, dulu tuh berarti tuh ngambil dari produsen dengan waktu produsen itu belum mengerti online gitu ya. Tapi setelah ngerti online mereka lumayan ya. Iya benar. Tapi kan sebenarnya ada nilai plus yang jenengan kan bisa ngambil dari tempat lain gitu. Ada kepuasan sendiri kalau barangnya berkualitas. Terus kalau kita pegang barang sendiri, produksi sendiri itu kayaknya stoknya bisa diatur mana yang laris. Kalau kita ngambil di produsen kan biasanya ditentukan warnanya. Gitu. Sorry. Maksudnya kan ini kan sama udah dapat produsen nih di tempat A ini. Kenapa nggak cari bahan lain gitu loh, bahan-bahan di tempat lain gitu? Harga jualnya udah nggak bisa nggak kompetitif. Paham. Makanya beralih ke merintis ke penghilang noda. Benar. Nah itu jualannya sama-sama di Shopee. Iya. Sekarang ini ya. Bermain dengan dropshipper juga sama ya. Kenapa memilih penghilang noda? Kenapa nggak fashion yang lain? Atau kan udah dari awal itu kan mainnya di fashion ya, di mukena itu. Kenapa kok larinya ke penghilang noda gitu? Kalau fashion kan biasanya produsen harus ada penjahit, bahan baku dan lain-lain. Dan fashion itu terus berjalan. Sedangkan aku sendiri terbiasa jualan barang yang sama dan waktu yang lama. Jadi paham. mukena itu udah 7 tahun, modelnya sama semua. Dari awal ya. Oh iya Mbak, masih laku sebenarnya? Masih laku. Sedangkan fashion mukena berubah-ubah dari bahannya, jenis kainnya, modelnya. Aku lebih memilih produk yang enggak berhubungan sama tren. Jadi kalau mukena kan menjelang Ramadan itu naik, habis itu turun ditinggal sama dropship gitu. Kalau penghilang noda bisa dijual setiap hari. Stabil. Oke. Penghilang noda berarti cairan itu Mbak? Iya, cairan. Itu produksi sendiri juga atau maklun tempat lain atau gimana? Kita produksi sendiri, ada formulatornya. Ada formulatornya. Oke, siap. Nah sekarang main itu dengan brand apa namanya? Miss Clean. Miss Clean. Nah ini nama brandnya Miss Clean.
dijual di marketplace ya. Iya. Main Facebook Ads atau yang lain nggak Mbak? Atau cuma di Shopee tok? Gitu. Kalau aku sendiri mainnya di Shopee, tapi Oke. kalau dropship ada yang di Facebook, ada yang di TikTok, Oh. gitu, di marketplace lain. Mbak Riza ini kan selain produsen barang di Baleo Mall juga masuk juga gitu kan. Terus punya dropshipper juga. Dan di Baleo Mall juga sebagai mentor ngajarin kan. Nah, kalau misalnya ada aku nih sebagai dropshipper yang pengen jualan Miss Clean. Nah, mungkin kan Mbak Riza kan punya teknik sendiri untuk membuat dropshipper kayak aku nih yang misal pengen main itu biar bisa berkembang sehingga itu menghasilkan penjualan yang banyak dan toh ujungnya ke produknya Mbak Riza kan gitu. Nah, itu strateginya untuk jualan terutama Miss Clean ini ya. Itu caranya Mbak Riza untuk membuat toko ya, itu seperti apa? Izin nih Mbak ya, aku ngulik nih. Dengan ilmunya Mbak Riza yang Mbak Riza ketahui, aku pengen ngulik nih biar teman-teman yang nonton tuh bisa oh gini toh Mbak Riza cara mainnya gitu. Jadi emang kita kan awalnya di Sidoarjo. Ketika Sidoarjo udah banyak dropship, aku buka toko lagi, buka gudang online. Gudang. Di Jakarta, Semarang, Bekasi, I Tangerang see. sampai 10 titik. Oh sekarang 10 titik. Tujuannya supaya si dropship ini lebih luas lah. Jadi misal kalau order yang dari Jakarta kan ongkirnya lebih murah ngambil dari situ gitu ya. Bisa sehari datang. Oke, terus kalau Mbak Riza ngajarin dropshipper tuh bikin toko di Shopee atau di mana? Cara pertama langkahnya gimana menurut Mbak Riza? Jadi aku udah nyiapin semuanya untuk dropship, mulai dari thumbnail, kata kunci, terus video produk, semuanya lengkap. Oke. Dropship tinggal melakukan gimana caranya buka toko, pakai judulnya, iklannya. Oh, jadi udah siap semua ya? Iya. Kayak berarti misalnya aku dropship nih, aku main produk ini, upload, Mbak Riza ngasih instruksi nih, judulnya ini aja nih gitu ya. Udah. Deskripsinya ini, fotonya pakai ini. Ya. Oh, tinggal upload, habis itu udah nanti tinggal optimasi segala macam ya. Benar. Tapi boleh nih, aku nggak masalah. Itu keren banget Mbak. Aku jujur itu karena kan membantu dropshipper. Cuman aku nggak puas nih. Aku pengen ngerti logikanya Mbak Riza. Kan udah nyiapin banyak konten, banyak foto. Berarti kan Mbak Riza kan udah ngerti ilmunya. Sekarang dari judul dulu deh. Dari judul. Nah, judul ini ilmu logikanya Mbak Riza bikin judul tuh gimana sih sebelum dikasih ke teman-teman dropshipper ini? Kalau aku sendiri dari fungsi produk. Jadi fungsi produk itu produknya apa? Aku Oke. cari di Shopee kira-kira peminatnya berapa, volume pencarian. Oke. Ketika volume pencariannya udah diurutin, paling banyak itu taruh di depan. Oh, paham. Jadi memang yang berhubungan sama produk ini ya. Ya. Misal apa tadi penghilang noda. Penghilang noda baju, Penghilang baju. noda pakaian. Oke, terus penghapus noda misal atau perontok apa tuh? noda. Perontok noda. Nah, cari dulu riset sebanyak-banyak semua kata yang berhubungan, riset kata kuncinya gitu ya. Iya. Oke, terus disambungin sebagai judul. Benar. Oke. Nah, berarti judulnya panjang. Iya, 100 karakter maksimal. Oh, dimaksimalin sampai 100 karakter. Oke. Nah, itu ya. Teman-teman bisa pelajari juga biar ngerti kalau misal entah main nanti produknya Mbak Riza atau main produk sendiri kan nggak ngerti ilmunya. Nah, sekarang logika bikin gambar konten. Itu gimana Mbak Riza? Kalau aku sendiri untuk pemula itu aku udah siapin. Oke. Jadi kita kasih Canva yang udah tergambar. Oke. Nanti mereka tinggal ganti-ganti. Ganti-ganti apanya? Entah backgroundnya dirubah warna, Oh. tulisannya dibesarin kecilin. Oke. gitu. Oke, iya. Tapi ini Mbak, logikanya membuat foto yang bagus tuh formulanya apa? Kalau aku ngelihat kompetitor dulu, kira-kira kompetitor mainnya di warna apa. Misalnya Oke. mereka, aku pilih yang kuning. Oke. Jadi aku tampil berbeda. Oh, jadi yang warna yang tidak dimainin sama kompetitor sejenis. Itu pengaruh tuh Mbak menurut jenengan? Iya, tampil beda itu Apa tuh? tampil unik. Jadi orang ngeklik yang berbeda kadang. Betul. Oh iya, aku pernah dapat kata-kata dari siapa tuh lupa tuh. Tampil berbeda itu lebih baik daripada lebih baik. Iya. Oh, bener ya? Benar. Oke, nah secara warna lebih beda. Terus apa lagi tuh foto? Terus aku kasih foto solusi. Misalnya solusi, produk oke. penghilang noda tinta. Jadi di situ ada foto pakaian kena noda tinta. Oke. Orang langsung paham, oh ini untuk membersihkan noda tinta di pakaian. Thumbnailnya di situ ya. Iya. Kalau perlu tulisan-tulisan gitu Mbak Riza mending kasih atau enggak di foto depan tuh? Ada toko yang dikasih, ada yang enggak. Kenapa? Jadi tes dulu. Dites dulu ya. Foto kan sekarang Shopee ada berapa slot sih foto? 9. 9 ya. Itu diisi semua atau cuman berapa dok? Menurut Semuanya. semua. Nah, itu fotonya gimana tuh pola?
Jadi karena aku mainnya banyak toko, halaman depan itu fotonya berbeda-beda. Oke. Nanti yang kedua mungkin aku kasih kegunaan fungsi produk, Oke. manfaat, testimoni pembeli, terus garansi dan lain-lain gitu. Oke. Jadi si pembeli itu yakin sama produk yang kita jual. Oke, berarti slide 1, slide 2 sampai 5 dimaksimalkan untuk hal itu ya. Iya. Mbak, tadi Mbak itu kan bikin banyak toko. Kenapa? Kenapa nggak satu foto dioptimasi segede-gedenya? Atau kenapa kau harus banyak toko? Tadi kan nyebut banyak toko ya. Kenapa tuh? Karena kalau kita Logikanya. mancing dengan pancingan yang banyak itu lebih bisa. Tapi optimasinya apa maksimal, Mbak? Tampilannya berbeda tiap toko. Oh, paham. Terus misalnya kan punya 10 titik. Jadi orang yang tinggal di Jakarta mungkin dia butuh cepat, ordernya di toko Jakarta. Oh. Di Bandung, di Semarang. Jadi sebisa mungkin dapat pelanggan lebih banyak. Oke, berarti memang main banyak toko. Nah, nanti kita ngobrolin ya cara optimasinya gimana. Ini kita ngomongin satu toko dulu deh ya, satu toko deh. Ketika tadi udah terupload semua kata kunci, foto, terus deskripsi udah komplit sama harga-harganya ya. Itu video penting juga nggak? Penting. Nah, oke, video yang menurut Mbak Riza bagus untuk jualan di Shopee atau jualan di marketplace ya. Itu video yang seperti apa? Kalau aku kan karena fungsi produknya berfungsi apa itu aku jelaskan dulu. Oh, ini nodanya dikasih cairan bisa hilang gitu. Oh, langsung dipraktekkan. Iya, ada video tutorial. Video tutorial cara memakai sekaligus mempraktekkan itu ya. Terus setelah diupload, udah diupload nih. Setelah upload, apa yang harus dilakukan nih, Mbak? Karena sekarang nggak bisa tanpa iklan, aku langsung iklan. Langsung iklan. Sambil mungkin aku bisa kasih harga lebih murah supaya orang masuk dulu lah. Masuk dulu. Kasih tester. Nah, iklan sekarang di Shopee gimana sih, Mbak? Kalau sekarang cuma ada 2 kayaknya, GMV Max sama GMV Auto. Terus Mbak Riza pakai? Dua-duanya bisa pakai. Langsung untung, Mbak? Apa gimana? Jadi aku mainnya cara aman. Nah, gimana tuh cara aman tuh? Karena modalnya terbatas nih, jadi setiap iklan yang aku masukkan itu aku kasih batas minimal 5.000. Oke. Jadi kan kita bisa ngiklan minimal 5.000. Ketika 5.000 itu terjual, aku tambahin budgetnya. Oke. Jadi 10.000. 10.000 terserap, terjual aku tambahin 15, 20. Tapi kalau sejak awal 5.000 nggak terjual, aku nggak tambahin budget. Itu kan kalau langsung laku, itu kan enak ya. Udah pasti ditambahin budget, di upsell lah ya. Di upsell tambahin budget. Cuma kalau nggak laku, apa yang terus kita harus ngapain nih, Mbak? Sebenarnya kita iklankan itu kan membranding. Oke. Nah, jadi kita nggak bisa langsung sehari terjual. Kita mengenalkan produk dulu. Jadi kayak bola salju. Semakin pembeli itu ngeklik, produk kita itu ada di Belanda, Shopee-nya. Nah, berarti tolak ukurnya, Mbak, untuk pemain kayak aku nih, katakanlah aku orang baru banget. Tolak ukurnya gimana nih biar aku misal mau jualan produk Mbak Riza? Jadi tentukan dulu maksimal itu iklan budgetnya berapa. Misalnya seminggu itu 25.000. Selama seminggu apakah ada terjual atau tidak. Kalau tidak ada, aku biasanya matiin iklan. Terus hidupin lagi gitu. Jadi tiap iklan yang kita buat itu kadang bisa bagus, kadang jelek. Aku pernah kalau dulu sebelum Shopee yang sekarang itu satu produk 10 kali iklan, hasilnya beda-beda. Tapi sekarang ini dengan GBMX dengan cara seperti itu tadi ya. Tapi kan ada ini nggak, Mbak? Pernah kalau Mbak Riza itu aliran tipe marketer yang suka FO sebelum iklan apa enggak? Iya. FO dulu. Dan itu kalau dropship yang main ke Mbak Riza, itu Mbak Riza kasih tahu nggak? Iya. FO. Nah, cara FO-nya gimana? Kalau aku sendiri emang udah ada grupnya. Ibu-ibu yang cari uang receh. Gimana tuh? Jadi mereka order, aku kasih ini beli di tokoku. Mereka order 10 orang, kasih virtual akun, bayar, kasih ke aku bayarin semua. Ketika udah keluar resinya, aku kirim barang. Ada keluar resinya, jadikan kirim barang. Si ibu-ibu tadi kok dibayar berapa? 3.500 per satu transaksi. Oh, ada ya kayak gitu ya? Kenalan. Tapi kalau lewat manajemen mungkin 10.000. Oh, tapi itu 3.500 per order itu mereka mau? Kan sedikit kecil kayaknya. Mau. Oh, mau ya? Iya. Ada berapa orang itu, Mbak? Aku biasanya
sekali buka toko kan 50 transaksi tanpa biaya admin, itu langsung 50. 50. Sehari 10 seminggu kelar. Orangnya ini ada berapa nih yang Mereka punya pasukan. mereka punya masukan? Ya, di dalam grup punya pasukan lagi gitu. Berapa? Banyak. Banyak. Banyak banget. Jadi aku maunya username-nya beda-beda. Ah, siap. Kedetek. Oh, jadi mereka nanti kita bayar 3.500 Iya. untuk order barang kita, terus ngasih nomor virtual account, kita kirim barang. Benar. Nah, terus barangnya sampai, Mereka itu kasih ngirim barang ulasan. palsu, Enggak, aku kasih kopi. kasih kopi. Ya. Oke, jadi biayanya adalah kopi plus 3.500 tadi. Iya, benar. Oke, terus cara ngulas mereka kan nggak ada produknya mereka. Aku kasih link yang isinya video, foto. Oh, seolah-olah mereka dapat barang. Oh, udah jelas nih ya. Jadi Mbak Riza ini kalau sama dropshipper juga mengarahkan untuk main FO juga. Paling enggak nih sebelum iklan berjalan, sebelum aku mengeluarkan duit untuk iklan, itu FO dulu dan FO-nya sampai seberapa banyak nih? Kalau aku pengen jualan apa? Miss Clean tadi ya. Aku udah pasang segala macam foto, aku harus FO berapa nih, Mbak? Kalau aku kan ketika upload itu harga normal. Jadi kalau teman-teman mungkin harga receh 100 rupiah, 500 rupiah, aku harga normal. Oke. Di Shopee itu ada peraturan minimal harga terendah sama termahal itu 1:7. Oke. Jadi kalau harga aku 25.000, harga terendah aku 3.600. Nah, yang dibeli yang 3.600. 3.600. Nah, dikali sekali FO itu berapa kali tuh kamu nyaranin untuk teman-teman ini? Sesuai budget. Sesuai budget. Oh. Kalau budgetnya banyak ya boleh diperbanyak. Oke, sesuai budgetnya. Tapi kalau menurut Mbak Riza sendiri maksimalnya nih, harus biar tokonya tuh performanya maksimal, harus diulas sampai berapa? Aku 100 cukup. 100 kali. 100 pitch. 100 piece. Ulasannya berapa tuh? Jadi ketika mereka order itu enggak langsung 100 pitch satu, tapi 3 barang, satu barang 3 pitch, 3 Oke. pitch. Jadi ulasannya bisa banyak. Oh, paham aku. Itu cukup ya. Oh, berlaku dihabiskan sehari atau waktu FO itu berarti nggak cuma sehari, berapa hari? 5 hari. 5 hari. ya, Sehari betul. 10. Sehari 10. Oke. Setelah FO terjadi untuk semua produk atau satu produk itu? Kita sebar. Mereka bebas pilih produknya. Jadi supaya enggak itu aja yang terjual. Oke, siap. Oke. Nah, habis itu baru iklan. Sambil jalan bisa, karena kan yang dibeli yang tester 3.600 ada stok. Oke. FO selesai langsung dinolkan. Oh, berarti Orang harus nggak bisa mantau beli. ya. Takutnya nanti kalau 3.500 ada harus dia mantau ya. Iya, benar. Oke. Dengan cara itu terus ngiklan, langsung laku, apakah sesimpel itu? Iya, Oh iya, serius, Mbak. serius. Dengan jadi bikin toko, terus di FO segala macam, terus kita iklan, jalan order. Oh iya. Gitu. Tapi biaya iklan harian sama untung harian itu konversinya berapa, Mbak? Misal aku iklan nih sehari 100.000 atau 50.000, itu dengan udah di FO segala macam ya. Itu bisa menghasilkan berapa, Mbak? Dengan cashnya Mbak Riza? Aku biasanya 10 kalinya. Misalnya modalnya 20.000 dapat 200. Omsetnya. Oh. Kadang lebih rendah, kadang lebih tinggi. Tapi secara untung Untung, Untung karena ya. kan produknya 50%. Jadi modal 10.000 jual 25. ya, masa segampang itu? Mungkin karena produk kebutuhan harian ya. Ya. Oh, itu harga jualnya berapa? 25. 25.000. Oke. Oh, mungkin Di itu karena- Balai Mall 10.000. Di Balai Mall 10.000. Karena memang mungkin itu memang ya penghilang noda tadi kan. Mungkin kalau produk lain mungkin nggak beda lagi ya treatmentnya ya. Itu tuh teman-teman tuh asik tuh. Ya kan masuk Balai Mall dropshipping produknya Mbak Riza. Apa tadi namanya? Miss Clean. Miss Clean ya. Wah, itu kalau seenaknya tuh ya. Tapi ada treatment khusus nggak, Mbak, untuk merawat toko biar stabil segala macam, atau setelah ngiklan ini cara meningkatkan penghasilanku buka toko baru atau model iklan yang dibesarkan? Aku buka toko baru, Buka toko baru dengan pola yang sama. pola yang sama. Gitu terus. Berarti sampai berapa toko, Mbak? Sekarang ada 20. 20 toko. Luar biasa. Itu jalan, maksudnya ada order semua tuh setiap hari. Ada orderan tapi nggak sama rata. Enggak sama rata itu. Tergantung kotanya juga. Kalau kota besar orderannya lebih banyak. Oke. Itu udah berapa lama, Mbak, jualan ini Miss Clean? 2 tahun. Udah 2 tahun ini ya. Wow. Tuh teman-teman tuh kalau bingung mau cari dropship apa nih, Mbak Riza ini keren nih ya. Jualan Miss Clean, udah disediakan foto segala macem, tinggal FO dikit ya kan. FO. Nah, cuman Mbak Riza tadi bilang ya, untuk FO biar maksimal paling enggak 100 piece terjual. Yeah. Dengan ulasannya ya random ya, ada yang sekali order 2 piece, sekali order 3 piece biar ulasannya merata. Nah, itu satu produk dimaksimalkan ulasannya. Nanti ada berapa piece, berapa SKU tuh, Mbak? 100. Wah,
banyak SKU-nya loh. Sebenarnya SKU-nya terbatas, cuma Oke. satu produk itu punya 23 varian. Oh, variannya yang banyak. Loh, penghilang noda variannya apa aja? Kita emang spesifik ada tinta, getah, tanah, susu, Oh, iya. Oh, berarti memang hal-hal sepele, iya. Ada marketnya semua itu, Mbak. Gila. kopi, coklat. Ada ya produk Ada. itu ya. Aku nggak kepikir loh, luar biasa. Oh. Emang sengaja supaya dikira kita besar banget. Amin. Variannya banyak. Banyak banget ya. Wah, tapi memang kalau semakin banyak varian berarti kalau dimainkan semua itu kan berarti FO-nya juga harus butuh modal yang lumayan ya Mbak ya. Di FO semua varian kan. Cuma kalau dropship mungkin nggak harus main semua varian. Nah 5 varian, 10 varian dulu nggak masalah ya. Paling nggak nih Mbak, menurut Mbak Riza sendiri kan udah terjun nih. Untuk biar aku hidup sebulan, bikin toko dari awal hidup sebulan, itu butuh harus siap duit berapa Mbak untuk FO, iklan segala macam tadi? Jadi kemarin sempat bikin toko baru lagi sampai 5 toko, semua tak FO. Dari toko baru itu kurang lebih pengeluaran 300.000 Per satu toko. Oke. 50 transaksi. Jadi 3.500 untuk ya ibu-ibu, Ya. terus 1.000 untuk kopi. Oke. Kan kita nggak kena biaya admin dan Di lain-lain. 50 order pertama Ya, tapi 50 oke. order pertama. Siap. Berarti itu biayanya itu Iya. 300.000. Tapi kalau maksudnya gini, aku harus sedia modal berapa untuk keperluan FO? Misal aku 5 produk lah main. 5 produk di marketplace, di FO semua. Kan belum iklan juga. Iklan sampai itu menghasilkan dan sampai menggulung lagi maksudnya. Itu minimal harus sedia modal berapa tuh? Kalau aku sih paling banyak 1 juta 1 satu juta? toko. Wah, luar biasa murah itu. Karena kan barang nyampe, uang cair dibelanjain Dibelanjain lagi. lagi. Paling kepotong berapa gitu ya. Oke. Total semuanya 300 ribuan itu. 300 ribuan tadi ya yang sekali ini ya. Oh gitu. Iklannya satu toko berapa rupiah Itu ada yang 50.000, 100.000 seharinya? sehari. Kalau ada nih aku iklan 100.000 sehari Mbak. Oh, ada orderan diproses nih, itu berapa lama nih cairnya di Shopee? Di Shopee mungkin 2 hari, 3 hari. Kalau barang udah nyampe. Baru nyampe. Apalagi instan, bisa Ah, langsung. bisa langsung kecuali kotanya jauh-jauh Iya. ya, itu bisa Tergantung. berhari-hari. Modal 1 juta aja udah bisa main dropship ya, tapi dengan orderan terbatas nanti digulung-gulung terus gitu ya. Ini solusi nih bagi teman-teman yang modalnya minim bisa main dropship. Nah, dengan produknya Mbak Riza, karena kan ini belum tentu bisa dimainin di semua produk ya. Benar. Dengan tadi harga di Bali Mall 10.000, harga jualnya di set semua 25. rata 25. Itu bisa dengan modal segitu itu harusnya bisa berjalan gitu ya. Nanti teman-teman boleh pelajari Miss Clean di Bali Miss Mall Clean. ya. Oke, itu yang pertama Mbak. Nah, terus yang kedua tadi iseng-iseng aku denger tadi lagi mempersiapkan produk digital. Iya benar. Nah, itu kok bisa kepikiran produk digital itu gimana? Kenapa kok mengarah ke situ? Jadi kan sekarang udah berubah eranya. Ya. Aku ngikutin zaman. Oke. Zamannya Instagram, aku jualan di Instagram, Shopee. Jadi Oke. ngikutin zaman. Yang terakhir ini produk digital. Oke. Orang nggak perlu kirim barang, Betul. ya udah bisa terima uangnya. Iya. Itu yang lagi aku pelajari. Akhirnya belajar bikin produk digitalnya. Benar. Itu produk digitalnya dalam bentuk apa tuh, Mbak? E-book. E-book ini dibikin dengan caranya Jadi aku bikin pakai ChatGPT. pakai ChatGPT. Oke. Kita Nah, bikin, kita kirim perintah ke ChatGPT, hasilnya kita pindah ke Canva. Ah. Jadi berupa buku e-book. Oke. Lah, dijual di harga berapa itu? Harga 50.000. 50.000. Laku, Mbak. Laku. Itu e-booknya tentang apa tuh? Kebetulan e-book tentang bikin e-book. E-book membuat e-book, cara membuat e-book. Iya, Oke. benar. Kenapa nggak yang lain? Kenapa itu? Kok kepikir itu gitu loh maksudnya? Gimana cara cari uang melalui produk digital? Orang kan kadang bingung dia punya kemampuan apa gitu. Iya. Oh. Salah satunya bisa bikin e-book. Oke. Tapi ini ada ini nggak selain e-book mau bikin e-book ini bakal bikin lagi nggak? Mungkin kayak template video. Terus marketingnya kalau e-book itu gimana? Kalau aku sendiri, jadi kan e-book ini kan gimana cara jual produk ini. Nggak semua orang pandai bikin video. Kayak aku Oke. sendiri nggak pandai. Jadi Oke. aku bikin perintah ke ChatGPT supaya gimana cara masilin e-book ini. Oke. Terus keluarlah skripnya. Skripnya. Jadi kita mau ngomong apa, kata pertama, kata kedua, sampai CTA-nya. iya, Itu aku iya. bikin e-book lagi. Oh, dibikin e-book Ah. lagi. Habis itu dibikin
template Canva video. Jadi orang nanti tinggal ganti videoku ke videonya dia. Oke. Terus cara ngejualnya e-book ini biar laku gimana caranya, Mbak? Kalau aku karena terbiasa ternak toko, jadi ternak aku toko. ternak akun juga di Instagram. Instagram, Di YouTube, luar biasa. gitu. Di YouTube juga, maksudnya gimana? Setelah ternak Instagram terus Diposting. posting. Jadi kalau di Instagram kan ada link tautan Betul. di akunnya, itu aku masukin link utama. Diiklanin nggak tapi? Belum. Organik Belum, ya, pure masih organik. organik. Sampai berapa akun tuh Instagram? Baru 5-6. Oh, baru 56. Baru mulai ya? Baru mulai. Yes, luar biasa, moga-moga makin jos lah ya. Selain itu ada peluang lain nggak, Mbak? Ada yang Mbak Riza pernah pelajari lagi nggak di dunia online, di dunia digital marketing? Selain tadi kan main apa jualan barang di Shopee, terus ini udah mulai merambah ke main produk digital juga, belajar ini nih. Nah, pernah belajar hal yang lain nggak tentang dunia digital? Yang aku praktekin baru itu. Baru 2 ya. Tapi Mbak, kalau Mbak Riza dari mentor Baleo Mall, itu kan mentor Baleo Mall kan random ya. Ada yang main produknya Mbak Riza, ada yang enggak. Bener gak? Nah itu Mbak Riza itu kalau ngajarin produk yang lain itu juga dengan cara yang sama tadi atau Cara ada yang sama. cara yang sama ya? Cuman mungkin perhitungan keuntungannya berbeda-beda. Benar. Oke, nah ini kebetulan juga Mbak Riza ini kan memang mentor Baleo Mall. Jadi nanti ketika teman-teman join di Baleo Mall itu bisa belajar juga bareng Mbak Riza gitu. Cuman dari banyak ya pengalaman selama ini, yang paling susah main online tuh di bagian apanya sih, Mbak? Kendala-kendala atau apa gitu? Mentalnya sih. Kok bisa mental? Kalau misalnya dia mentalnya kurang kuat, stop biasanya gitu. Ngiklan gitu ya. Oke. Ngerasa nggak mampu, stop. Ngerasa gaplek, stop. Iya. Nah, itu solusinya apa sebenarnya, Mbak? Menurutmu? Tergantung orangnya, dia mau merubah dirinya apa enggak. Kalau Mbak Riza sendiri dulu? Kalau aku emang sejak awal kuliah itu aku menyeting hidupku mau jadi apa. Aku maunya jadi ibu rumah tangga, dapat uang di rumah. Waktu itu belum ada bisnis online. Oke, belum ada Shopee, belum ada. Belum ada. Okay. Tapi aku maunya dapat uang dari rumah. Udah. 2009. Terinspirasi dari siapa? Atau memang? Mungkin karena ketika kecil waktunya rapotan itu orang tua nggak pernah datang. Jadi gimana caraku nanti ketika ada waktu buat anak lah. Berarti itu jadi trigger tersendiri gitu ya. Gitu. Pernah ngalamin rugi, bangkrut atau apa enggak? Kalau bangkrut sampai minus nggak pernah. Paling stok barang. Dead sama stoknya Dead numpuk. stok ya. Itu akhirnya gimana solusinya? Dibagi-bagiin. Hah? Dibagi-bagiin piye? Jadi aku kan nggak pernah pakai uang dari luar. Okay. Semuanya modal dari kecil terus digulung. Jadi ketika usahanya nggak jalan, aku anggap itu udah bukan hartaku gitu. Emang gitu ya. Udah siap hilang. Udah nggak diambil pusing cari solusi yang lain. Lah itu seberapa banyak itu, Mbak, waktu itu? 3 kamar mungkin. 3 kamar. Bukan 3 kamar. Alah. Jadi kayak sampel foto video, terus yang barang returan, itu kan banyak. Betul. Bagi-bagi tetangga-tetangga. Ya. Nah, ini faktornya yang kadang susah di obrolkan karena itu kan memang hubungannya sama yang di atas ya, Mbak ya. Wah, ini jangan-jangan ini memang sedekahnya di luar yang kita ketahui, di belakang ngeri nih Mbak Riza nih. Dia banyak gak kepake kan, aman. Bener. Siap. Oke, nah itu teman-teman semua ya. Jadi kalau teman-teman pengen belajar ya untuk bisnis online, itu kita ada platform Baleo Mall. Di situ ada Mbak Riza juga yang jadi mentor nanti untuk ngajarin teman-teman semuanya. Nah, ketika kalian udah bergabung ke Baleo Mall kan kalian bisa dropship barang. Ya, dropship barang termasuk barangnya Mbak Riza tadi, Miss Clean tadi, atau barang yang lain bebas. Menurutmu perlakuan dropship dari 2020, 2019, 17 sampai sekarang tuh ada perbedaan nggak, Mbak? Banyak. Jadi kalau yang dulu emang mereka berjuang untuk dapetin uang. Kalau mungkin yang sekarang masih coba-coba. Oke. Kalau nggak jalan ya udah cari yang lain kan banyak peluang, nggak cuma dropship. Justru banyak peluang itu malah bikin susah fokus ya? Iya benar. Oke. Tapi kalau secara kesulitan, Mbak, secara kesulitan tuh menurut Mbak Riza lebih sulit dropship yang sekarang 2025 ini atau 2026 ke atas atau zaman 2019, 18 gitu?
Kalau secara kompetitor lebih sulit sekarang, karena kan banyak sekali kompetitor. Ya, setuju ya. Tapi secara ilmu Secara untung kayaknya enak zaman dulu. zaman dulu ya. Bisa jual lebih mahal. Iya benar-benar. Tapi kalau ilmunya berkembang nggak sih Mbak dari dulu sampai sekarang, atau dulu tuh pakem masih mirip-mirip? Gitu. Berkembang. Kan fiturnya Shopee juga berubah. Iya benar juga ya. Kita ngikutin. Oke, nah itu tuh jadi teman-teman kan memang dropship nih di Baleo kan fitur apa? Memang platform dropshipping ya. Jadi kalian bisa dropship barang apapun bebas. Cuman memang dropship dari zaman dulu zaman sekarang kan beda. Ya dulu mungkin model kecil bisa, nggak perlu iklan pun bisa closing. Iya benar. Aku ngalamin, Mbak Riza ngalamin nggak? Nggak perlu ngiklan, nggak perlu FO udah closing. Nah sekarang harus ada FO, harus ada apa namanya? Iklan. Tapi kalau nggak FO nggak ngiklan, tidak dikasih traffic. Kalau ngiklan tok tanpa FO, orang ragu. Kan nggak ada penjualan. Wajib berarti menurut Mbak Riza wajib. Iya. Kalau nggak itu nggak bisa. Iya, mati suri tokonya. Mati suri. Ada cara lain nggak selain FO iklan? Bisa sih kita affiliate. Iya benar, jadi affiliate ya. Cara main affiliate. Oke. Tapi memang itulah memang yang terjadi. Jadi teman-teman, jadi kalau kalian mau main ya memang sekarang itu harus menyediakan dana untuk FO sama untuk iklan. Nah, ya seminim-minimnya tadi Mbak Riza bilang 1 juta cukup. Oke, itu menurutku udah murah banget ketimbang ada pemain. Kalau teman-teman tahu nggak kalau FO tuh sampai berapa gitu? Iya, tahu. Sampai berapa tuh, Mbak? Ratusan. Sampai ratusan. Itu untuk FO loh padahal ya. Ngeri. Nah, makanya aku memahami kalau teman-teman mungkin ada yang udah terlanjur jadi member Baleo Mall itu udah kalau sekarang agak berat segala macam. Nah, atau yang mungkin baru bergabung atau mau bergabung kok agak ragu gitu kan. Karena untuk dropship nggak seperti dulu. Nah, makanya ini kemarin tadi kan aku cerita tuh tadi siang. Di siang aku cerita tuh sama Mbak Riza sama teman-teman yang lain. Nih, Baleo Mall akan rilis program baru. Mungkin video ini tayang nih, programnya udah rilis gitu kan. Nah, namanya program affiliate Baleo Mall. Nah, di situ teman-teman simple tuh. Semua alat bantu udah kita sediakan dan teman-teman hanya tinggal iklan saja. Iklan toktil gitu kan sambil mantau iklan tersebut. Nah, modalnya itu kurang lebih ya menurut kita diskusi tadi kan itu kan 100.000 sampai 300.000 itu udah lebih dari cukup. Ketika kalian iklan 300.000 nih katakanlah ada terjual atau ada closing gitu ya, ada closing, ada member baru masuk gitu kan lewat link afiliasi teman-teman, itu teman-teman langsung dapat 50% dari harga join gitu kan, dan itu bisa dicairkan besoknya sehingga besoknya kan bisa ngiklan lagi masuk keuntungannya, dapat lagi bisa iklan lagi, jadi gulung terus kan akhirnya. Nah, di situ itu cara yang pertama tuh dengan cara iklan. Dengan yang cara kedua kita ajarin juga kalau teman-teman nggak punya modal banget itu bisa caranya clipper, jadi clipper di TikTok gitu kan. Nah, ada cara-caranya sehingga teman-teman nanti bisa berkembang pelan-pelan. Nah, 2 cara itu tuh. Jadi kalian main affiliate Baleo Mall dengan cara iklan sama jadi clipper. Tinggal saran saya dua-duanya dijalanin gitu kan. Cuma kalau mau pilih salah satu ya monggo saja. Goalsnya adalah biar teman-teman tuh yang nggak punya modal atau nggak punya banyak modal fokus dulu nyari duit segede-gedenya secepat-cepatnya di program affiliate Baleo Mall. Nah, setelah gede dapat uang besar baru deh nanti kalian bisa dropshipping produknya Mbak Riza, main produk yang lain di Baleo Mall banyak banget dengan modal yang sudah mumpuni, dengan mental yang sudah siap karena udah punya duit ya. Dan goalsnya ketika kalian main affiliate itu goalsnya cuma 50 member aja. Karena kalau sudah dapat 50 member, entah itu cepat lambat ya, kalau bisa secepatnya itu ada program privilege khusus buat orang-orang yang bisa udah tembus 50 member. Tadi kan udah siang kita ngobrol nih, menurut Mbak Riza program privilege ketika member udah mencapai 50 member itu menurut Mbak Riza sekelas gimana? Keren banget. Nah, apa tuh? Kenapa tuh? Jadi mungkin itu yang aku bayangkan ketika bikin produk sendiri. Nah, ternyata difasilitasi sama Baleo Mall. Gak perlu bikin produk, udah ada produk yang bagus banget untuk dipasarkan. Udah dipasarkan ya. Nah, itu salah satu apa clue-nya. Nah, tapi masih banyak Bang. Ada beberapa lagi program yang tadi kita udah bahas dan itu aku bilang kalau kalian bener-bener tembus nih 50 itu nanti kebuka nih. Aku yakin kalian bakal wah ini gila. Tapi menurut Mbak Riza itu udah di Indonesia menurutku nggak ada yang sama nih dengan program baru yang ini. Nah, menurut Mbak Riza ada nggak? Nggak ada, belum nemu ya. Moga-moga ini benar-benar jadi baru satu-satunya di Indonesia sehingga ini jadi momentum yang luar biasa buat kita semua. Pokoknya goalnya 50 member aja. Kalian nanti ketika udah dapat 50 member, nanti bakal ada info dan bakal dinotifikasi dan kita bakal undang kalian ke Salatiga untuk kita jelaskan bedah programnya bareng-bareng. Nah, nanti kalian tinggal jalankan program yang privilege ini, untungnya bisa berlipat-lipat.
gitu ya. Moga-moga ini jadi wasilah rezeki buat teman-teman. Cuman kalau aku nih udah dapat member banyak, terus aku mau main dropship, ya boleh-boleh saja. Kan itu malah bagus juga kan. Jadi bebas. Yang penting kalian punya duit dulu lah buat modal apapun itu nanti, gitu Mbak ya. Iya, benar. Oke. Nah itu, nah kalau mau gabung di Baleo Mall yang belum gabung nih, kalian bisa gabung dengan cara nih di deskripsi ada link. Ada link yang kalian bisa klik untuk daftarnya dan nanti di bawah juga ada nomornya Mbak Riza. Oh, iya. Boleh di publish. Siap. Gak apa-apa ya, mau pribadi di publish biar nanti kalian bisa konsultasi, Mbak aku harus ngapain nih. Oke. Dikasih arahan, harus nonton ini, harus nonton video ini, harus belajar ini biar teman-teman nyampe ke 50 member tadi dengan cepat gitu ya Mbak ya. Setuju Mbak ya? Setuju banget. Oke, langsung aja tuh klik link untuk daftarnya di bawah di deskripsi. Oke. Terima kasih kalau gitu Mbak udah mau sharing. Ini moga-moga bisa jadi manfaat bagi banyak orang ya. Moga-moga kita semua sehat terus. Dan teman-teman juga terima kasih udah nonton. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.